Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muslim, jumpa lagi bersama saya Ustadz Jumharuddin LC dalam program Share It. Hari ini kita masih membahas tema Asmaul Husna. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas mendalami makna Asmaul Husna. Tapi kali ini insya Allah kita akan mendalami. Kita mampu memaknai, mempraktekkan, melihat Asmaul Husna dalam fenomena-fenomena kehidupan kita. Agar kita melihat Allah dalam setiap peristiwa. Tapi hari ini saya tidak sendiri. Saya akan ditemani oleh seorang barista yang akan memutar beberapa video viral di media sosial saat ini. Yuk kita simak, kita saksikan video tersebut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat Ustadz. Nah Ustadz, nah ini ada beberapa video viral. Nah yang pertama itu, beberapa waktu lalu sempat berada video viral seorang jemaah pria yang bernama Mustafa berdoa meminta fulus yang berada di depan Ka'bah. Boleh diputar? Masih ingat pria ini? Dia Mustafa, pria muslim dari Afrika yang pernah menghebohkan dunia karena doanya yang unik di depan Ka'bah saat pergi umroh. Dia hanya meminta diberikan banyak uang dengan mengucap kalimat fulus fulus, fulus fulus, dan fulus. Karena doa yang tak lazim tersebut, tampak seorang pria Arab menegurnya dan meminta ia mengubah doanya dengan meminta surga. Tapi Mustafa mengabaikannya dan tetap meminta uang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah hasilnya. Mustafa kini menjadi pria kaya raya dan kerap berkunjung ke Makkah dengan mencarter pesawat khusus untuk dirinya. Inilah definisi doa yang sesungguhnya. Jadi apa doamu jika nanti diundang Allah ke Tanah Suci? Tulis di komentar ya. Nah Ustadz, boleh nggak sih kita berdoa meminta fulus atau uang di depan Ka'bah Ustadz? Subhanallah, luar biasa ya. Ini fenomena berdoa minta fulus. Nanti jangan-jangan nanti pas umroh minta fulus dia. Nggak minta fulus tapi minta dolar gitu ya. Fulus enggak ya. Subhanallah. Baik, sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besarnya permintaan kita kepada Allah. Beraninya kita meminta sesuatu besar, sesuatu yang besar kepada Allah menunjukkan tingkat keimanan kita yang sangat tinggi. Subhanallah. Jadi waktu kita minta yang besar, apalagi kalau tadi minta fulus, saya yakin minta fulusnya karena berulang-ulang fulus itu berarti fulusnya yang besar. Itu menunjukkan tingkat keyakinan kita bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, cuma memang dalam Islam, ya harta itu bukanlah sesuatu yang besar. Ya, yang sesuatu yang kecil gitu. Jadi kalau yang besar saja kita minta surga yang kekal abadi, ya, apalagi cuma minta harta, itu tentu kecil bagi Allah. Iya kecil bagi Allah. Nah, jadi menarik sekali apa yang beliau minta tadi. Jadi yang beliau doakan itu sudah benar, yang menegur pun benar juga. Gak ada yang salah ya Ustaz? Gak ada yang salah, subhanallah, minta fulus dan mungkin mintanya jujur ya orang. Dari hatinya. Dari hati dan yakin bahwa Allah Maha mengabulkan. Cuma bilang fulus, fulus. Nggak pakai, ya Allah berikan aku fulus. Cuma bilang fulus, fulus, fulus. Tapi karena hatinya jujur, dan Allah menamakan dirinya dengan Al-Mujib. Maha mengabulkan doa. Ya. Dan Allah menamakan dirinya Al-Mujib. Kenapa? Karena Allah tidak ingin menyia-nyiakan doa. Maka doa itu pasti dikabulkan. Apalagi di tempat yang mulia ya. Di tempat yang sangat mustajab seperti itu. Gitu. Oke Ustadz, sekarang video yang kedua Ustadz. Nah, kali ini guru honorer merangkap pemulung. Ia mengajar IPS sejarah sejak tahun 1986. Meski sudah 38 tahun mengajar, doanya tak kunjung dikabulkan menjadi ASN Ustadz. Boleh diputar videonya Ustadz? Seren. Bapak, tapi rajin ibadahnya? Oh, rajin. Hah? Rajin, Pak. Rajin? Ya, rajin. Mau ke Mekah nggak? Mau. Kalau gitu saya berangkatkan Bapak ke. Amin. Mau? Amin. Amin. Ya, semuanya ya Pak. Sehat, Pak.
teman-teman, assalamualaikum. Saat ini saya mau ke rumahnya Pak Alfi, Pak Guru yang viral karena nyambi jadi pemulung juga. Jadi setelah Bapak Alfi, guru honorer ini, dia setelah selesai mengajar, dia menyambi jadi pemulung. Assalamualaikum, Mbak. Damang tepangkeun abdi Rizky, Pak. Pak, jadi perkenalkan saya Rizky, Pak. Saya dari Polres Cimahi. Saya diperintahkan sama Bapak Kapolres buat nengok Bapak lah, intinya melihat Bapak. Pendak sarang Bapak Kapolres. Yuk. Ini proses ke kantor. Kantornya ya. Luar biasa. Nah, di sini Kapolres menanyakan. Sehat, Pak? Udah berapa lama Bapak ngajar? 38 tahun. Terus tinggal di sana? Di Cibadak sekarang, merantau ke kabupaten, dapat dulu di sana ya. Oh, dari kota Sukabumi. Ya lahir di kota, Kota. ngajar pertama di kabupaten. Dan ada cerita dari Pak RT-nya, dan beliau ini kalau Udah gajian uang hasil dari pemulung, Kemenag, itu suka dibagiin lagi ke Ke anak-anak. kecil, tetangganya, gitu. terus ke teman-teman saya, ke RT, ke RW itu rokok gitulah, kopi. 2000, tapi hasilnya kadang suka dibagiin dan sama beliau. Hasil penjualan bahro juga dikasih ke anak-anak ya. Dari depan ke belakang. Nah, Ustadz, ibroh apa sih yang bisa kita petik dari kejadian ini? Subhanallah. Ibrohnya ini menunjukkan bahwa tak ada doa yang tidak dikabulkan. Dia minta menjadi PNS ya tadi ya. Ya, Ternyata Allah memberikan lebih baik dari PNS. Insya Allah. Kalau dia jadi PNS saja mungkin dia nggak umroh. Iya, nggak bisa. Kalau dia jadi PNS, dia kebebasan dia waktu akan Waktunya jadi terbatas. jadi terbatas. Sekarang dia jadi owner jadinya. Jadi bos sendiri, punya warung kecil, Iya, bisa berbagi. iya benar. Subhanallah. Dan ternyata apa yang beliau lakukan itu bisa menginspirasi orang. Nah, jadi kita makin yakin dengan Asmaul Husna, dengan Allah pemilik Asmaul Husna, tidak ada doa yang disia-siakan. Jadi terkadang pengabulan itu tidak persis dengan yang kita minta, tapi Allah berikan yang setara bahkan lebih baik daripada yang persis yang kita minta itu. Subhanallah. Subhanallah. Nah, itu akan membuat kita semakin rajin berdoa, tidak putus asa berdoa. Gitu. Nah, Ustadz, sekarang video yang ketiga. Video viral, ada sebuah mobil berwarna kuning yang baru saja disiram dengan paint remover. Selidik punya selidik, ternyata perbuatan tidak terpuji tersebut dilakukan oleh tetangga sendiri yang iri hati dengan pencapaian dan kesuksesan si pemilik mobil. Akibat perbuatannya, seluruh cat mobilnya mengelupas dan dengan berat hati si pemilik mobil terpaksa membawanya ke bengkel. Nah, berikut videonya, Ustadz. Nah, udah Ustadz. Nah, boleh nggak sih Ustadz, jika kita mendoakan keburukan pada orang lain yang sengaja berbuat zalim kepada kita, benarkah jika kita mendoakan keburukan kepada orang lain, maka keburukannya akan berbalik kepada kita? Kira-kira Asmaul Husna apa yang berkaitan dengan kejadian tersebut, Ustadz? Ya, banyak Asmaul Husna ya dengan kejadian tadi. Yang pertama, bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa satu sebab alasan. Ya, boleh jadi itu adalah cara Allah sebenarnya sedang menegur kita. Menegur kita ya, Ustadz? Menegur kita yang punya mobil. Ya. Sedang mengasihi kita. Ar-Rahman Ar-Rahim, menyayangi kita melalui musibah itu. Agak unik ya, menyayangi dengan cara seperti itu. Kenapa? Karena itu pelajaran untuk kita memperhatikan tetangga. Lebih aware gitu. Aware kepada tetangga, senyum kepada tetangga, menyapa tetangga. Hendaklah nikmat kita ini juga dirasakan oleh tetangga. Berbagi, Ustaz. Berbagi.
Nah, jadi dari sini kita bisa melihat nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, karena itu adalah rahmat yang zohirnya nggak enak tapi dalamnya mengandung hikmah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan juga yang menarik, kita juga bisa melihat nama Allah Al-Adil. Al-Adil, Maha Adil. Pasti ada salah kita sebelumnya yang membuat Allah mengirimkan orang itu, kemudian digunakan oleh Allah kemudian untuk menegur kita. Orang itu hanyalah alat yang dipakai oleh Allah untuk mengajari kita, untuk menegur kita. Maha Adil Allah. Maha Adil. Ya. Nah, selanjutnya Ustadz, video yang keempat. Nah, beredar video viral seorang kiai berdoa di depan makam kubur menggunakan bahasa yang aneh. Para jamaahnya terlihat nampak mengamini doa tersebut. Salah satu jamaah ada yang langsung mencium tangan kiai seraya meminta didoakan. Nah, berikut videonya Ustadz. Wa makali inna rahmatan khasul khas wa makali inna hafa dari inna khasmum anaka jini inna kalmun sya'an dari yasin alaka dan ya'amma insyaallah. Al-Fatihah. Nah, Ustadz, apakah boleh berdoa menggunakan bahasa yang tak kita pahami dan ketahui artinya, serta bolehkah berdoa di depan makam kuburan? Baik. Kira-kira nama Asmaul Husna mana yang sesuai, Ustadz? Ya, berdoa di kuburan. Tidak ada petunjuk yang bisa kita dapatkan bahwa kuburan itu menjadi tempat yang istimewa dalam berdoa. Kuburan itu sebenarnya menjadi tempat yang istimewa untuk mengingat mati. Tempat ziarah. Ya, maka kuburan itu mengingatkan kita akan nama Allah Al-Mumit. Al-Mumit. Maha mematikan. Maha mematikan. Jadi bukan tempat yang spesial untuk berdoa, tapi boleh mendoakan si mayit. Kita mendoakan si mayit karena mayit, orang yang sudah jadi jenazah, tidak mampu apa-apa lagi. Dia butuh doa kita. Tapi yang terjadi kadang-kadang orang justru minta kepada mayit kuburan, atau menganggap kuburan ini tempat yang bisa membuat doa kita mustajab. Ini yang tidak boleh. Itu disebut dengan bid'ah. Dan itu adalah sebuah kesesatan. Adapun doa yang tidak dimengerti itu bukan berdoa, itu namanya baca doa. Baca doa. Kalau berdoa itu pasti sebuah permohonan. Yang namanya doa itu dari hati. Kalau tidak dipahami itu bukan berdoa namanya. Tapi baca doa. Ya kan? Berarti harus dari hati. Ustaz. Harus dari hati. Dan dari hati itu tidak mungkin kecuali kalau kita paham. Apalagi kalau tidak dikenal itu pakai bahasa apa? Bahasa Arab bukan. Wa makali. Wa makali itu gorengan artinya. Yang makali. Ya benar. Makali itu gorengan. Jadi bahasa Inggris bukan. Ya. Jadi ini bahasa yang kita dengar tadi bahasa yang bahkan bukan bahasa apa-apa. Namanya bahasa ngarang. Bahasa ngarang. Nah, ini bentuk menunjukkan bentuk kebodohan ya, dalam berdoa. Di dunia nggak ada bahasa yang seperti itu. Kalau ada bahasa seperti itu, bahasa Inggris, bahasa Jerman bisa dipahami gitu. Ya, tapi benar. ini bahasa Jerman bukan. Bahasa Inggris bukan. Ini bahasa ngarangnya. Ya. Yang dibuat sendiri ya, Ustaz. Yang dibuat sendiri, betul. Oke. Nah, Ustaz, selanjutnya video yang kelima, seorang anak berkebutuhan khusus yang selalu minta digendong setiap ayahnya pulang kerja. Diketahui ayahnya seorang prajurit TNI, bahkan setiap pagi sebelum mau berangkat kerja, ayahnya pasti menyempatkan waktunya untuk mengurus anaknya. Saking sayangnya dengan anak istimewa, sang ayah mengajak buah hatinya untuk turut hadir di acara pelantikan pengangkatan pangkat dari Tamtama menjadi Bintara. Nah, Ustadz, berikut videonya, Ustadz. Viral, setiap ayahnya yang seorang TNI pulang, anak istimewanya pasti selalu minta gendong. Bahkan, ayahnya itu setiap mau berangkat kerja pasti selalu membantu istrinya merawat anak istimewanya terlebih dahulu.
Sebab ayahnya atau bapak TNI itu memang begitu sayangnya sama anak istimewanya. Nah, Ustadz, anaknya berdoa agar bisa menemani ayahnya saat dilantik menjadi perwira nanti. Apakah doa yang dipanjatkan anak berkebutuhan khusus sudah pasti dijabah dimustajab Allah, Ustadz? Kira-kira Subhanallah, sifat saya Allah mana melihat yang dari berkaitan? fenomena ayah yang senantiasa menggendong anaknya sebelum berangkat kerja, gitu ya, selalu membantu istri. Ya benar. Saya melihat satu Asmaul Husna, yaitu Al-Wadud, Maha Mencintai. Maha mencintai. Ya, karena anak itu butuh makan, maka Allah menamakan dirinya Al-Muqit. Anak itu butuh apa? Butuh penjagaan, Al-Hafiz, penjaga. Tapi anak itu bukan cuma butuh pakaian. Anak itu bukan cuma butuh makanan, tapi anak itu butuh cinta. Butuh kasih sayang, Ustadz. Dan ayah tadi, dia memberikan cinta kepada anaknya. Dan karena ayah tadi memberikan cintanya, maka anak pun berbalas cinta. Iya. Maka kita ingat doa di dalam Al-Quran, doa untuk orang tua. Rabbifirli warhamhuma kama rabbayani. Ya Allah, sayangi ayah ibu sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Sebagaimana, coba. Ya. Anak bisa mengatakan sebagaimana karena dia merasakan cinta Al-Wadud dari ayah ibu. Nah, jika seperti itu ya, kasih sayang ayah dan ibu kepada anaknya yang di sini kebutuhan khusus gitu. Iya, benar. Apalagi kasih sayang Allah kepada orang-orang yang miskin, kasih sayang Allah kepada orang-orang yang sakit. Ya, cinta Allah kepada orang-orang yang berkebutuhan khusus. Pasti lebih lagi Allah spesialkan orang itu. Iya. Cuma kadang-kadang kita terlanjur melihat kekurangan, tapi tidak melihat bahwa Allah telah memberikan kelebihan-kelebihan yang lain. Kelebihan yang lain. Ya, yang Tidak tersembunyi, kita- ya, tidak tereksplor gitu ya. Tidak Nah, itu terlihat oleh Tidak kitanya. terlihat. Al-Wadud, mencintai. Sahabat muslim sekalian, kembali lagi bersama saya di Share It. Kali ini kita akan mendengarkan curhatan dari netizen. Kemudian nanti kita akan lihat dari sisi Asmaul Husnanya. Dan di episode ini kita akan meminta barista kita untuk membacakan curhatan itu. Masih, Ustadz. Aku izin membacakan ya, Ustadz. Ya, jadi mau curhat nih ceritanya. Dari netizen, Ustadz. Curhat dong, Tat. Gitu Curhat. dong. Ini dari netizen, Ustadz. Oke, yang pertama, Ustadz, saya mempunyai tetangga. Mereka suami istri tanpa dikaruniai anak. Suatu hari, suaminya jatuh sakit. Awalnya hanya pusing, kemudian merambat jadi hilang penglihatan. Bukan hanya itu, suaminya juga terkena stroke. Kondisi ini menyebabkan istrinya jadi berhenti kerja total dan memutuskan untuk berada di rumah untuk merawat suaminya. Sudah hampir 10 tahun, suaminya tak kunjung sembuh. Juga tak mampu memenuhi nafkah lahir batin. Istrinya tak pernah lelah mengurus dan merawat suaminya. Kebalikannya, suaminya malah sudah putus asa. Ia menyarankan istrinya untuk bercerai dan meninggalkannya. Namun, sang istri masih tetap setia bersama. Merasa sangat frustasi, sang suami sering berdoa berharap cepat mati agar tak lagi menyusahkan istri dan anaknya. Nah, Ustadz, bolehkah kita berdoa mengharapkan Allah mempercepat kematian pada diri kita, Ustadz? Iya, kematian lagi ya. Kematiannya. Ya, ada yang minta panjang umur, ya, Ya, benar. ada yang minta pendek umur. Ya, dalam hadis disebutkan ya, tidak boleh kata Nabi seorang pun mengharapkan kematian. Itu Nabi sabdakan seperti itu. Karena berdoa meminta kematian itu menunjukkan ketidaksabaran kita, ketidakridoan kita Putus terhadap ujian dan musibah. Padahal sebenarnya saat kita sedang mendapatkan musibah, Allah sedang ingin memberi kepada kita. Maka di situ nanti Asmaul Husna Al-Mu'ti. Allah yang maha memberi. memberi. Ya, Ar-Razzaq, Allah sedang memberikan rezeki. Tapi rezekinya bukan material.
orang ini sedang diberikan rezeki namanya kesabaran. Kesabaran. Kapan kita bisa sabar kalau tidak dalam musibah? Benar. Dan sesungguhnya Nabi Ayub jalan kenabiannya adalah adalah penyakit. Iya. Penyakit. Ujiannya penyakit. Ustaz. Betul. Jadi bertentangan dengan bagaimana Islam menuntut saat mendapatkan musibah adalah bersabar atau ridho. Dan sabar dan ridho itu adalah ibadah yang hanya bisa kita lakukan saat kita mendapatkan musibah dan ujian. Yang berikutnya adalah orang ini ya tidak menghargai nikmat yang bernama kehidupan. Iya, karena dia minta mati tadi ya, Ustaz. Ya, padahal kalau tujuan hidup kita ibadah, tidak ada yang hilang. Tidak ada yang hilang. Saat kita sehat, kita bisa beribadah yang bernama syukur. Saat kita sakit, kita bisa beribadah dengan ibadah namanya sabar. Kita senantiasa bisa beribadah dimanapun kita berada. Makanya memahami bahwa hidup ini untuk ibadah membuat kita tidak pernah merasa kehilangan apapun dalam musibah apapun yang kita alami. Selalu ada ibadah yang Allah ingin berikan. Tapi menarik juga ya istrinya ya. Istrinya tuh benar-benar setia. Itu menunjukkan bahwa istrinya bukan cuma bermawaddah kepada suaminya. Karena kalau mawaddah itu cinta yang sifatnya transaksional kan. Suaminya masih bisa memberi, ngurus, itu mawaddah namanya. Istrinya sudah tingkat kepada rahmah. Gimana? Sayang. Sayang. Bukan lagi cintanya yang fisik, tapi sudah sayang. Subhanallah. Makanya rumah tangga itu ya kalau tidak bisa dipertahankan dengan mawaddah, yaitu cinta yang masih sifatnya tukar-menukar keuntungan, tukar-menukar pelayanan, rumah tangga itu masih tetap bisa dipertahankan karena ada rahmah, ada kasih sayang suami itu. Tapi suaminya tadi minta ceraikan saja ya? Iya. Karena tidak ingin merepotkan. Dari sisi itu kita lihat bagaimana suami ini punya rasa tanggung jawab ya. Iya. Dia nggak enak menjadi suami tapi tidak bertanggung jawab. Subhanallah. Berarti dia ingin mengaplikasikan nama Allah Al-Muqit ya, Maha memberi makan. Ingin mengaplikasikan nama Allah Ar-Razzaq, menafkahi istrinya. Tapi karena dia tidak bisa, dia malu. Itu sebuah bentuk tanggung jawab yang sangat luar biasa. Ada Asmaul Husna di hati suami maupun istri ini. Subhanallah. Insya Allah. Tarik. Nah, Ustadz, untuk pertanyaan kedua, beberapa waktu lalu sempat berada video viral. Seorang pemilik pengasuh yayasan panti asuhan telah melakukan tindak pencabulan kepada puluhan anak-anak asuhnya. Meski pelakunya sudah tertangkap, dijebloskan ke penjara dan dinyatakan sebagai tersangka, hati saya masih terbakar emosi dan mengeluarkan kutukan dan sumpah serapah. Saya pun berdoa agar mereka diberi hukuman mati saja, karena berdasarkan hasil tes psikologi, para pelaku sama sekali tidak mengalami gangguan kejiwaan. Apakah termasuk berlebihan Ustadz jika saya mendoakan para pelaku langsung diberi hukuman mati saja? Bolehkah kita berdoa kepada Allah untuk mengsegerakan hukuman di dunia sebelum diganjar di hukuman akhirat? Ya, mungkin saya tidak akan membahas dari sisi hukum ya, karena kita berbicara tentang Asmaul Husna. Kita melihat ada seorang kiai atau seorang siapa tadi pengurus atau yayasan, ya, ketua yayasan, yang di situ banyak anak-anak yang dididik, diasuh, lalu dilakukan pelecehan seksual seperti itu. Itulah kalau kita kehilangan kasih sayang. Semua dosa itu pasti karena kehilangan kasih sayang di hati. Hilangnya rahmat. Coba, apa dosa yang tidak disebabkan kehilangan kasih sayang? Kehilangan cinta. Ya kan? Iya. Membunuh, kehilangan cinta. Iya. Merampok, kehilangan cinta. Apalagi coba? Termasuk berzina itu, kehilangan cinta itu. Jadi kehilangan cinta ya Ustaz. Ya, dan itu berarti kehilangan nama Allah, kehilangan Asmaul Husna. Tidak terdapat lagi dalam dirinya. Tidak terdapat lagi. Akhirnya apa? Akhirnya tidak peduli ya, mencederai orang, ya, melukai orang, bahkan bikin trauma seumur hidup anak ini. Itu betul-betul menunjukkan kehilangannya kasih sayang pada diri orang. Nah, jadi saya lebih tertarik untuk membahas dari sisi, iya ya, kalau kita kehilangan sifat-sifat Allah
yang akan terjadi kehancuran. Yang akan terjadi adalah perbuatan nista, perbuatan dosa, kemaksiatan. Nah, oke Ustadz. Nah, yang ketiga, Assalamualaikum Ustadz, saya seorang ibu pekerja dan single parent dari 4 orang anak. Meski sudah mempunyai pekerjaan tetap, tapi nyatanya penghasilannya tak mampu menutupi seluruh pengeluaran. Akhirnya, yang bisa saya lakukan hanyalah gali lubang tutup lubang. Setiap sholat tahajud. Kayak ada lagunya, itu lagu Romai Ramai. Gali lubang tutup. Iya. Oke, setiap sholat tahajud, saya berdoa untuk kesehatan dan kecukupan rezeki untuk saya dan anak-anak. Saya juga berdoa, jika Allah berkenan, saya minta dikasih satu pekerjaan side job agar dapat penghasilan tambahan. Namun doa tersebut tak kunjung terkabulkan. Kata teman, hal itu disebabkan karena saya memakai kalimat jika Allah berkenan. Benarkah Ustadz kalimat tersebut bahasa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Betul, ya. Jadi dalam hadis disebutkan berdoalah kepada Allah, sedangkan kalian yakin akan diijabah oleh Allah. Jadi kalau kita jika itu menunjukkan kita ragu. Tidak sungguh-sungguhan. Kita tidak sungguh-sungguh. Jadi kalau kau berkenan kasih, kalau enggak apa-apa. Itu berarti kita enggak memaksa. Jadi kalau bisa berdoa kepada Allah itu seperti orang yang memaksa. Ya, menunjukkan kesungguhan kita kepada Allah dalam berdoa. Tapi yang menarik ya, sebenarnya dia nggak cari pekerjaan. Karena pekerjaan banyak sebenarnya. Cuma dia milih pekerjaan. Coba. Kalau pekerjaan banyak nggak? Banyak. Banyak. Ya, nyapu jalan pekerjaan kan gitu kan. Terus apa lagi? Apa ya? Nyuci piring di rumah orang, nyuci baju di rumah orang. Itu banyak pekerjaan sebenarnya. Jadi aneh kalau orang cari pekerjaan nggak dapat pekerjaan. Saya aja butuh supir. Nyupir aja ke saya. Butuh ya ada yang nganter anak saya pergi ke sekolah misalnya. Banyak pekerjaan, cuma orang itu sesungguhnya milih pekerjaan yang sesuai dengan dirinya. Yang sesuai dengan dirinya. Nah, itu yang kemudian membatasi orang itu. Padahal Allah menamakan dirinya dengan Al-Wasi', Maha Luas. Maha Luas. Allah tuh Maha Luas. Kitanya nyempit melihat Allah itu. Makanya kita sempit, harus kerjaan kayak gini, harus kerjaan kayak gitu. Milih-milih. Milih-milih. Padahal Allah Maha Luas, pintu-pintu rezeki itu lebih luas dari yang kita bayangkan dan pikir. Oke. Nah, Ustadz, selanjutnya pertanyaan keempat. Assalamualaikum Ustadz, saya berada di puncak frustasi. Usia saya 30 tahun, dari sejak lulus kuliah hingga hari ini saya menganggur. Saya belum pernah lolos interview dan belum pernah kerja di perusahaan manapun. Berbanding terbalik dengan adik-adik saya yang sudah punya karir yang bagus dan sudah berkeluarga. Semua amalan sudah saya lakukan, termasuk sholat tahajud dan rajin sedekah. Adab berdoa pun juga sudah saya lakoni sesuai sunnah. Banyak yang bilang doa saya nggak pernah tembus ke langit karena dulu saya sering memutus silaturahmi dengan keluarga atau kerabat. Apa benar Ustadz perkara memutus silaturahmi dengan saudara dan keluarga bisa menjadi sebab doanya tidak terkabul? Betul sekali ya. Karena rahim itu dari kata rahmat. Silah itu nyambung. Jadi kalau kita nyambung hubungan ke keluarga dengan baik, maka kita tersambung rahmat. Jadi kalau kita memutus juga kalau kita memutus, kan rahim itu rahim dari kata rahmat. Nyambung rahmat. Berarti kalau kita datang itu rahmat kita sambung kan ke dia. Kita berkunjung, kita kasih hadiah itu rahmat. Nah, ketika kita sambung rahim ini, maka tersambung rahmat. Ketika kita putuskan rahim ini, maka putus rahmat. Jadi putus juga ya Ustaz? Betul. Jadi usaha apapun yang kita lakukan, cari rezeki, cari jodoh, ya, itu ketika kita memutuskan silaturahim, maka rahmat itu tidak akan datang kepada kita. Bahkan tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Dalam hadis disebutkan, tidak turun rahmat kepada orang yang memutuskan silaturahim. Jadi kalau usaha kita sudah maksimal, kemampuan kita tadi juga udah bagus, kapasitas, kompetensi, kok nggak gol-gol sementara adik kita, kakak kita kok gol. Coba memang periksa silaturahim. Karena silaturahim itu memang cara cepat untuk tersambung dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penghubungnya gitu ya Ustaz? Betul, penyambung rahmat. Kabel yang menyambungkan kita dengan rahmat Allah itu adalah keluarga kita. Jadi intinya silaturahminya terjaga gitu. Betul, silaturahim terjaga. Oke.
Nah Ustadz, selanjutnya pertanyaan terakhir dari netizen. Ustadz, sejak kecil ibu saya mengajarkan bagaimana caranya berdoa supaya bisa dapat jodoh yang sesuai harapan. Salah satunya dengan tata cara berdoanya. Saya harus mendeskripsikan doanya secara jelas, detail dan spesifik. Awalnya saya kurang begitu percaya dengan perkataan ibu. Setiap berdoa perihal jodoh, saya hanya meminta diberikan jodoh yang terbaik. Namun setelah ibu memberi masukan, saya coba memperbaiki doa menjadi lebih detail. Saya berdoa, ya Allah, saya meminta calon suami, saya keturunan Jawa yang tinggal di Bandung. Saya meminta pengetahuan agama calon suami setara dengan keluarga saya. Saya juga meminta keluarga suami saya sayang dan bisa menerima baik buruknya saya. 10 tahun kemudian, Allah mengejabah sama persis dengan sesuai dengan poin yang pernah saya ucapkan. Kok bisa sih ajaib itu ya Ustadz? Atau ini cuma kebetulan semata? Ya, pertama memang doa itu ajaib. Ya, bahkan doa itu katanya lebih kuat daripada takdir. Karena itu doa bisa merubah takdir kan gitu. Dari sisi itu ajaib betul. Tapi dari sisi doa detail itu bukan merupakan tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau doa itu yang bagus itu doa yang singkat tetapi mencakup. Makanya ada doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi kalau tuntunan dalam agama kita itu doanya enggak detail. Tapi menyeluruh. Karena Allah Maha tahu gitu. Selain apalagi kalau ya Allah berikanlah aku mobil warna putih gitu kira-kira gitu ya. Istri yang hidungnya sekian senti panjangnya kan gitu ya. Rambutnya keriting gitu. Nah, kenapa? Karena doa itu selain ibadah, doa itu menunjukkan kita tingkat berserah kita kepada Allah. Jadi kalau kita minta kepada Allah tuh seyogianya lebih baik minta yang konteksnya berserah, bukan menuntut. Karena kita belum tentu yang kita minta itu baik kan? Iya benar. Baik bagi kita belum tentu baik bagi Allah. Betul. Makanya yang diminta itu kebaikan. Ya Allah berikanlah kepadaku istri yang soleha. Istri yang qani'ah, yang qana'ah. Ya, itu jadi kita kasih sifat-sifatnya. Yang sifatnya mencakup gitu. Nah, itu tuntunannya. Walaupun tidak haram sih detail seperti itu. Tapi kalau detailnya sebenarnya dalam rangka curhat detailnya Allah, ya itu ingin semacam cerita menumpahkan, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa Ustaz. Karena di situ ada kebutuhan sebenarnya bukan sekedar permintaan, kebutuhan untuk apa? Untuk melepaskan, mencurhatkan. Jadi kalau Allahnya nggak butuh panjang. Karena Allah Maha tahu yang di hati kita. Tapi kita itu yang butuh panjang dalam berdoa. Benar nggak? Kenapa kita butuh panjang dalam berdoa? Karena pengen mencurahkan semuanya. Iya, sehingga setelah doa langsung plong. Kalau Allah sih tidak membutuhkan panjang. Kita yang membutuhkan merengek-rengek dan bermanja-manja kepada Allah. Nah itu.